Memasuki bulan November dengan 4 laga yang telah dijalani, tentu saja masing-masing tim di ronde ketiga akan semakin serius mempersiapkan diri, tak terkecuali Indonesia. Skuad Garuda akan kembali menghadapi laga super berat dengan melawan dua tim langganan Piala Dunia Jepang dan Arab Saudi di Jakarta. Kembali memulai kiprah dengan langkah yang bisa dibilang cukup berat imbas hasil dari laga di Bahrain dan Cina, tapi Indonesia masih dipercaya bisa memberikan perlawanan di laga mendatang sebab tampil sebagai tuan rumah. Meski diakui bahwa Jepang merupakan tim yang pastinya sulit untuk diimbangi, tapi Garuda juga memiliki beberapa pemain yang bisa dinilai setara dengan kualitas dari para pemain bintang Jepang, seperti Tom Hai, Jay Izes, Martin Pas, hingga Mitch Hilgers. Menempati posisi kelima klasemen sementara dengan 3 poin, Indonesia diharapkan mampu untuk paling tidak meraih hasil imbang lawan Jepang dan juga menang tipis menghadapi Arab Saudi demi menjaga asa lolos ke babak kualifikasi berikutnya. Ya, walaupun bakal sangat berat, mengingat kedua tim itu merupakan tim kelas Asia, tapi kabar buruk yang tengah menghantui Arab Saudi dinilai bakal menguntungkan kiprah tim Merah Putih di laga bulan depan. Timnas Arab Saudi harus menghadapi situasi sulit di kualifikasi Piala Dunia 2026 jelang melawan Timnas Indonesia. Dalam 4 laga yang telah dijalani, mereka hanya meraih 1 kemenangan melawan Cina dan mengecewakan di kandang sendiri dengan hanya 2 poin dari 3 laga, kehilangan 7 poin. Tidak maksimalnya permainan yang ditampilkan The Green Falcons dinilai karena serangan yang masih kurang efektif dengan identitas permainan yang belum solid. Tercatat dari 3 gol di 4 laga, semuanya dicetak oleh pemain tengah dan bek Musab Fat Al-Juwair melawan Indonesia dan 2 sundulan Hasan Kadis Mahbub kala melawan Cina. Sementara itu, lini depan sama sekali belum berkontribusi, yang mana hal ini sekaligus membuktikan bahwa strategi Mancini yang mengandalkan 1 striker dinilai kurang variatif. Selain itu, kelemahan yang terlihat dalam menghadapi umpan silang dan bola mati dengan formasi yang defensif nyatanya juga membuat tim kebobolan sebanyak 4 gol. Perpaduan antar lini yang rendah juga menjadi masalah, memudahkan lawan mengontrol bola dan membuat ruang lawan kian terbuka. Lebih parahnya, faktor psikologis turut menjadi isu, yang mana tim asuhan Herve Renard ini dinilai kurang siap mentalnya setelah periode berat Oktober lalu. Tak hanya itu, langkah Arab juga dinilai semakin berat lagi sebab The Green Falcons dinilai masih kesulitan menunjukkan statusnya sebagai langganan Piala Dunia. Apalagi situasi kian diperparah dengan didebaknya pelatih kelas dunia Roberto Mancini oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Dan menilik seluruh fakta itu, tentu saja ini menjadi kesempatan besar bagi tim asuhan Sintayong untuk memberikan usaha terbaiknya demi meraih paling tidak menang tipis 1-0 di laga kandang kali ini. Tapi meski begitu, tak mau salah langkah, Coach Sintayong yang turut berkontribusi dalam pemecatan Mancini dari kursi kepelatihan mengatakan kalau tak adanya pelatih kelas dunia itu tak akan mempengaruhi kualitas dari timnas Arab Saudi sendiri. Menurutnya, pergantian pelatih dari Roberto Mancini ke Herve Renard tak akan mengubah banyak penampilan dari Arab Saudi kala bersuah timnya nanti. Arab Saudi tidak punya waktu, sehingga tidak mudah mengganti pemain hanya dengan mengganti pelatih. Saya tahu kecenderungan unik yang dimiliki oleh pemain Arab Saudi. Skuad ini tidak akan berubah secara signifikan, kata Sintayong. Dengan modal imbang yang ditoreh tim Garuda atas Arab di bulan September lalu, meraih poin penuh jadi target pelatih Korea Selatan itu agar timnas Indonesia bisa berada di jajaran keempat besar dan lolos ke playoff atau fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Maka dari itu, Coach mengakui akan membuat penyambutan selamat datang kepada Herve Renard dengan mengalahkannya di laga kandang nanti. Tekad besar Sintayong ini jelas tak terlepas dari kiprah Garuda yang sejauh ini belum bisa merasakan kemenangan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Di lain sisi, perjalanan berat tim Merah Putih di ajang bergengsi dunia ini bersamaan dengan klub level dunia Manchester United yang baru saja mendepak Erik ten Hag dari kursi kepelatihan meski kompetisi musim ini baru berjalan 9 pekan. Menurut keterangan dari laman resmi klub, disebutkan bahwa jajaran manajemen Manchester United sepakat untuk mengakhiri kerjasama dengan Erik ten Hag.
Sejak awal musim, penampilan Manchester United di bawah kepelatihan Erik ten Hag memang terlihat kurang memuaskan. Total dari 9 pertandingan yang dijalani di Premier League, Setan Merah hanya bisa torehkan 3 kemenangan dan telan 4 kekalahan. Bahkan di pertandingan terakhir, Manchester United harus kalah tipis 2-1 saat bertandang ke markas West Ham United. Tapi menariknya, usai resmi didepak dari Manchester United, salah satu reaksi kocak ditunjukkan oleh akun media sosial asal Thailand, Thai Footballs. Dalam cuitannya, Thai Footballs meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk merekrut Erik ten Hag sebagai pelatih timnas Indonesia. Sebelumnya, akun tersebut memang sempat mencuit jika tim Garuda yang punya banyak pemain keturunan Belanda lebih cocok dilatih oleh pelatih asal Belanda. Tapi meski menyarankan PSSI untuk merekrut Erik ten Hag, sejauh ini belum ada isu bahwa skuad Garuda membutuhkan sosok pelatih baru. Meski tim Merah Putih harus mengalami jalan terjal di kualifikasi Piala Dunia 2026, namun PSSI masih memberikan kepercayaan penuh kepada Sintayong sebagai juru latih. PSSI bahkan tengah menunggu Coach Shin kembali ke tanah air untuk persiapan timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi bulan depan. Pulang ke kampung halapannya Korea Selatan usai FIFA Matchday, adapun Ketum PSSI sudah menyampaikan permintaannya kepada Sintayong terkait 2 laga nanti. Ya, STY diminta untuk serius menyiapkan tim, pemilihan taktik dan juga menurunkan pemain yang tepat. Saat ini PSSI memang belum mengetahui kapan timnas Indonesia akan melakukan persiapan dan masih menunggu Sintayong menyerahkan daftar nama pemain yang akan dibawa di ajang bergengsi dunia tersebut. Pasalnya saat ini Pratama Ahran dan kolega sedang fokus bersama klubnya masing-masing karena belum jeda internasional. Sekjen PSSI Yunus Nusi juga mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan kapan Sintayong akan kembali ke Indonesia. Jadi dia tidak bicara terlalu detail terkait hal tersebut untuk saat ini. Tapi dengan target realistis yang diusung tim Merah Putih, pastinya Coach Shin sendiri juga tengah mempersiapkan diri, mengingat 2 lawan di bulan depan bukanlah tim kaleng-kaleng dan memerlukan komposisi ekstra untuk menyabet target 4 poin di kandang.